warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bepom, ketemu lagi bersama kami di Gemapom Podcast, Gemar Edukasi Masyarakat Pintar Obat dan Makanan. Perkenalkan, nama saya Anissa selaku host untuk episode kali ini. Sebagai langkah untuk menciptakan tubuh yang sehat, maka diperlukan daya tahan tubuh yang baik serta bugar, agar tidak mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, bangsa Indonesia telah menemukan manfaat, mungkin salah satu cara, dengan ramuan tradisional yang menggunakan obat asli Indonesia yang biasanya sehari-hari disebut dengan jamu. Oke, untuk episode kali ini kita akan berbincang mengenai jamu bersama Ibu Eti Rusmawati selaku Ketua Tim Substansi Bagian Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM di Yogyakarta. Selamat pagi Ibu, sehat? Selamat pagi, saya sekarang dalam kondisi sangat prima. Wih, keren. Ya, karena saya setiap hari mengkonsumsi jamu sehingga tidak merasa tua dan selalu semangat untuk bekerja. Berkat jamu ya Bu ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya seberapa jauh sih Bu manfaat kita mengkonsumsi jamu ini? Ya, jamu merupakan warisan nenek moyang kita. Jadi sebetulnya nenek moyang kita dahulu mereka sudah rutin minum jamu. Sehingga kalau kita lihat simbah-simbah kita ya, mereka lebih semangat, lebih kuat dan bekerjanya juga tidak kenal mengeluh. Karena jamu ini bisa menjaga kebugaran tubuh, bisa menjaga kesehatan tubuh, dan bahkan ada jamu yang namanya kunirasem dan temulawak. Itu bisa membantu mengurangi efek samping ketika ada proses pengobatan kemoterapi pada penderita kanker. Wah, keren Bu. Berarti kita tidak hanya mengkonsumsi obat, bisa didampingi dengan jamu juga gitu ya Bu ya? Ya, betul. Tapi tentu saja harus berdasarkan pendampingan dari dokter, karena tidak bisa jamu kimia dengan jamu herbal itu langsung dicampur sesuka hati kita. Tetap harus ada panduan atau nasihat atau petunjuk dari dokter. Oke, ini sangat bermanfaat banget ya Bu ya minum jamu, apalagi mungkin untuk anak-anak Gen Z, kemudian Gen Alpha ini kan sepertinya sangat sulit ya Bu ya minum jamu, padahal ini kan sangat manfaat banget ya Bu ya jamu ini. Mungkin lebih bisa banyak sosialisasi ya Bu ya? Ya, betul. Sebaiknya kita memang membiasakan sejak kecil ya anak itu untuk mereka mengenal. Kalau mereka sudah mengenal, kita biasakan juga untuk mereka bisa minum jamu. Karena sebetulnya jamu itu sendiri sudah ditetapkan oleh UNESCO pada bulan Desember tahun 2023 sebagai warisan budaya tak benda. Keren ya Bu ya. Keren sekali. Untuk anak-anak bisa ya Bu ya untuk mengkonsumsi jamu? Bisa, sangat-sangat bisa. Warisan budaya tak benda ini karena sudah ditetapkan oleh UNESCO, maka perlu kita pertahankan, perlu kita uri-uri kalau bahasa Jawa orang bilang ya. Jadi kita harus nguri-uri supaya jamu ini tetap menjadi salah satu minuman kebanggaan kita. Biasanya kalau warisan benda itu ada gedung, ada candi, ada masjid, itu kan secara fisik kita bisa lihat. Tapi kalau jamu, tugas kita adalah melestarikan budaya minum jamu ini agar tidak hilang. Karena ini menjadi warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Perlu kita masyarakatkan kembali, terutama kepada generasi muda. Iya, mungkin jamu ini sedikit kurang populer ya Bu ya. Mungkin bisa karena rasanya pahit atau baunya nggak enak gitu kan. Mungkin kebanyakan apalagi anak-anak ya Bu ya, kalau udah ini nggak mau mama ini pahit atau rasanya nggak enak. Sebenarnya jamu itu bisa divariasi atau gimana gitu Bu? Oh bisa, sangat-sangat bisa sekali. Jadi cara kita mengenalkan kepada anak-anak tentu saja harus melalui berbagai macam hal ya. Karena kalau anak-anak sekarang kan mereka lebih variatif. Makanan saat ini itu kan lebih variatif. Nggak seperti dulu, adanya ya cuman itu ya, akhirnya harus dikonsumsi itu. Kalau sekarang lebih bervariasi sehingga kita juga harus berinovasi, terutama dalam inovasi rasa. Ada loh sekarang yang jualan jamu itu dicampur dengan yogurt. Enak itu pasti ya Bu ya. Enak, saya aja sampai, ini jamu loh.
Sampai nggak tahu ya Bu ya. Rasanya itu seperti bukan jamu. Ada juga yang dia diberi rasa buah atau diberi topping. Kita taunya kalau topping itu sudah makanan masa kini ya. Tapi ternyata di dalamnya itu ada bau-bau kunir asem, bau-bau temulawak, bau-bau beras kencur, dan itu memang salah satu hal yang bisa kita coba supaya anak-anak itu juga suka minum jamu. Selain itu, kita juga bisa melakukan perubahan penyajian. Kalau perubahan penyajian ini sudah dimulai agak lama ya. Jadi kalau dulu jamu itu hanya cairan, sehingga kalau pahit ya udah itu harus kamu telan, betul. Tapi kalau sekarang sudah bisa dalam bentuk kapsul, dalam bentuk kaplet, kemudian dalam bentuk pil. Nah itu akan memudahkan sehingga anak-anak yang nggak suka rasa pahit itu kan tinggal telan aja ya. Seperti minum obat gitu ya. Ya betul. Jadi fase pahitnya itu nggak ada. Ya kemudian selain itu kita juga bisa melakukan promosi dan edukasi yang lebih lagi. Kenapa? Karena dengan promosi ini maka masyarakat itu akan lebih tahu bahwa lebih banyak manfaat yang mereka dapatkan ketika konsumsi jamu daripada perasaan sedikit rasa nggak enak di awal, tetapi manfaatnya itu akan lebih banyak di akhir gitu ya Bu. Ya betul. Jadi jangan hanya melihat pahitnya di awal yang mungkin cuma sepersekian detik, tetapi kita melihat manfaatnya di belakang. Oh, tubuh kita jadi bugar, kita jadi semangat untuk bekerja, kita menjadi lebih produktif. Kemudian yang keempat itu kita perlu kerjasama juga dengan akademisi ya. Ini seperti juga peran akademisi ini sangat penting. Mereka bisa melakukan penelitian dan pengembangan lagi sehingga jamu-jamu lebih itu variatif, lebih variatif, mungkin lebih enak, mungkin ada campurannya apa. Biar nggak pahit, mungkin ya Bu ya, nggak ada bau-bau. Betul. Kemudian juga ini manfaatnya juga lebih bisa kita gali lagi. Karena sebetulnya Indonesia ini kaya sekali akan tanaman-tanaman herbal. Warisan leluhur ya Bu ya. Betul. Ya mungkin ada beberapa yang belum kita explore lebih dalam lagi, tapi ternyata kalau kita explore pasti itu ada manfaatnya bagi kita. Baik. Ya, kemudian yang terakhir kita juga bisa kerjasama dengan industri makanan. Biasanya kalau industri makanan itu kan ada bagian R&D-nya ya. Ya, nah R&D ini bisa mereka melakukan riset di mana bahan-bahan herbal ini juga bisa dimasukkan sebagai salah satu komposisi dari produk pangan tersebut, sehingga anak-anak tidak hanya sekedar pemenuhan gizi tetapi juga untuk pemenuhan kebugaran tubuhnya. Baik Bu. Nah kemudian ini kan bisa bervariasi ya Bu ya. Misalnya jamu dijadiin tadi yogurt atau ditambah misalnya ada kandungan yang lain. Nah kemudian peran BPOM sendiri seperti apa Bu di jamu ini? Ya, kita banyak ya, tentu saja selain pengawasan, karena kita namanya badan pengawasan ya. Sehingga pertama kita tentu saja melakukan pengawasan. Kita sering sekali inspeksi ke sarana produksi, ke sarana distribusi, ke produknya kita uji, supaya semua obat tradisional atau jamu yang beredar ini memang aman dan bermanfaat ketika dikonsumsi masyarakat. Tetapi selain itu kita juga melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini tentu saja kepada para UMKM ya, karena biasanya kalau UMKM itu kan agak tertatih-tatih ya ketika mereka mengurus izin edar, ketika mereka mencari legalitas produknya. Nah, itu kita dampingi. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan bahwa dengan produk yang legal itu pemasarannya akan lebih baik. Oke, baik Bu. Untuk urusan legal ya Bu ya. Kalau untuk jamu sendiri berarti sangat penting harus didaftarkan di BPOM atau seperti apa Bu? Ya betul. Kalau memang tujuannya sudah ke konsumen yang end user, memang itu harus didaftarkan karena peraturan dari Badan POM, obat tradisional yang diperjualbelikan di masyarakat itu harus ada izin edarnya. Izin edar ini fungsinya apa? Fungsinya supaya ada jaminan terhadap keamanan, jaminan terhadap manfaat, sehingga ketika masyarakat mengkonsumsi itu sudah tidak ragu-ragu lagi.
Kan bisa jadi, oh ini ternyata komposisinya dicampur dengan obat, atau komposisinya ternyata bukan bahan-bahan herbal, tapi bahan-bahan herbal juga namun yang tidak berkhasiat. Nah, itu kita mencegah itu, sehingga perlu izin edar supaya si pelaku usaha ini juga ada di dalam kontrol pengawasan dari Badan POM, sehingga mereka hanya memproduksi produk-produk yang aman dan bermanfaat. Iya, karena kalau dilihat kan sekarang juga jamu-jamu juga udah bervariasi ya Bu ya. Ya. Ada yang mungkin kemasan, Betul. yang bubuk gitu ya Bu ya. Kemudian kalau yang semisal di ini Bu, yang kayak jamu gendong gitu loh Bu. Itu seperti apa Bu? Kalau jamu gendong itu memang tidak wajib izin edar, karena kan dia dibuat di hari itu, kemudian juga tidak dikemas. Jamu gendong kan biasanya dalam botol-botol begitu ya, jadi itu memang tidak wajib izin edar. Namun tetap kita melakukan pembinaan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Supaya apa? Supaya ketika mereka membuat itu ya tidak hanya sekedar membuat, tapi melihat sanitasi hygiene-nya, melihat kebersihannya, kemudian melihat juga bahan baku yang digunakan, supaya kembali lagi ketika masyarakat mengkonsumsi, masyarakat itu dapat manfaatnya, tidak hanya sekedar minum jamu, tetapi ada efeknya bagi tubuh mereka. Keren Bu, ternyata banyak juga ya manfaatnya ya Bu ya. Ya, tentu saja. Dan itu harus kita uri-uri, karena kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Baik Ibu, mungkin untuk closing statement ya Bu ya. Mungkin ada yang disampaikan untuk sahabat Bepom Ibu? Baik, kami akan closing statement bahwa jamu bukan merupakan obat kimia yang secara cepat bisa menyembuhkan penyakit. Jamu adalah prosedur pengobatan herbal di mana dia bisa membantu mengurangi gejala penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sangat penting untuk memiliki tubuh yang bugar agar kita dapat beraktivitas secara produktif. Ingat, mencegah itu sangat-sangat lebih baik daripada mengobati. Baik sahabat Bepom, demikian Gema POM Podcast kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pastikan menjadi konsumen yang cerdas dengan cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa produk obat dan makanan sahabat Bepom yang konsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, kita minum jamu. Mari.